dengan peninggalan mereka berupa prasasti yang berbentuk yupa yang dibuat oleh 3 kasta tersebut. Kemudian mereka menyebarkan agama Hindu melalui ekonomi. Caranya mereka menyembelih 20 ekor sapi, memberikannya tadi kepada orang-orang miskin dari kasta Brahmana. Nah, 3 cara tadilah mereka menyebarkan agama Hindu di kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, sehingga agama Hindu yang ada di Kalimantan Timur maju pesat. Kemudian ada satu lagi kerajaan yang bernama Tarumanegara. Ini berlokasi di lembah Sungai Citarum. Peninggalan sejarahnya ini dia tinggalkan berupa prasasti ataupun tulisan di arca. Arca ini berbentuk patung yang bertuliskan huruf Pallawa, tetapi bahasanya itu memakai bahasa tetap Sanskerta. Dan syair-syair yang dikumandangkan mereka, yang dilakukan mereka, yang diucapkan mereka untuk puji-pujiannya adalah berasal dari negara Cina. Nah, disitulah mereka menyebarkan agama Hindu melalui peninggalan bersejarah, kemudian melalui bahasa Sanskerta. Begitulah cara mereka menyebarkan agama Hindu di kerajaan Tarumanegara, sehingga kerajaan Hindu tadi hingga agama Hindu tadi berkembang pesat Ananda di daerah kerajaan Tarumanegara. Kemudian yang ketiga, kerajaan besar lainnya adalah kerajaan Kalingga. Terletaknya ini di Jawa, di desa Salatiga. Nama kerajaannya ini saja sudah berasal dari India Selatan. Kalingga dari India Selatan nama asal kerajaannya. Kemudian mereka ini pasti sudah beragama Hindu dengan peninggalan sejarahnya berupa prasasti yang bernama Tukmas. Prasasti itu bertuliskan huruf Sanskerta dari bahasa huruf Pallawa, bertuliskan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Nah, 3 kerajaan tadi yang perlu Ananda ingat, ini adalah kerajaan-kerajaan besar yang mengembangkan penyiaran agama Hindu di Indonesia. Jadi perlu kau ingat, pertama kerajaan Kutai di Kalimantan, kedua kerajaan Tarumanegara di lembah Sungai Citarum, yang ketiga kerajaan. Demikian Ananda mengenai penyebaran agama Hindu. Sedikit saya tambahkan, semalam saya buat soal tentang proklamasi. Proklamasi itu banyak yang salah, jadi sudah saya buat di grup, di pembelajaran saya, isi teks proklamasi yang benar. Nah, Ananda yang sudah saya berikan teks proklamasi, tolong ditulis ulang kembali di catatan Ananda supaya Ananda mengerti isi proklamasi. Dan isi proklamasi itu tidak boleh salah-salah ditulis Ananda, karena itu adalah memproklamirkan kemerdekaan kita itu bukan enak, berjuangnya itu setengah mati, nyawa dan raga berkorban untuk memproklamasikan kemerdekaan itu. Jadi tulisan proklamasi itu tidak boleh disalahgunakan. Demikianlah pembelajaran saya hari ini, semoga Ananda dapat memahaminya. Kalau ada Ananda yang kurang mengerti dan kurang jelas, tolonglah Ananda berikan pertanyaan. Saya berikan waktu untuk Ananda untuk bertanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita Ananda kelas 11.1 sampai dengan 11.5 di pelajaran Sindo dengan judul Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Minggu-minggu yang lalu sudah saya terangkan, bahkan sudah Ananda kerjakan soal mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan peta lengkapnya. Sebagian Ananda mengerjakan dengan baik, yang sebagian lagi sama sekali nggak mau tahu. Ya, tapi di sini saya ulangi kembali mengenai pelajaran perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia
supaya Ananda dengarkan, kemudian Ananda catat dengan baik supaya nanti kalau saya berikan ujian Ananda bisa menjawabnya dengan benar. Adapun 3 kerajaan besar yang mengembangkan agama Hindu Buddha di Indonesia, yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini bertempat di Kalimantan Timur, di Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam. Dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kundungga. Kerajaan ini mengembangkan agama Hindu dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara berpolitik, yaitu rajanya sendiri sudah memeluk agama Hindu, dan budaya mereka sehari-hari di kerajaan Kundungga itu adalah memakai budaya India. Kemudian mereka itu menggunakan bahasa Sanskerta di dalam kehidupan sehari-hari dan memakai yang namanya dinasti. Menandakan mereka itu kasta-kastanya itu ada dinasti-dinasti. Ada dinasti Brahmana, ada dinasti dinasti itu ada beberapa, Ananda. Dinasti Brahmana itu adalah dinasti yang paling sangat susah atau dikategorikan dengan orang-orang miskin. Nah, kemudian yang kedua, mereka itu menjalin hubungan sosial yang baik antar kasta, tidak membeda-bedakan mana kasta yang lebih kaya, mana kasta sederhana, mana kasta yang kelas bawah. Mereka tidak ada membedakan. Dengan peninggalan mereka berupa prasasti yang berbentuk yupa yang dibuat oleh 3 kasta tersebut. Kemudian mereka menyebarkan agama Hindu melalui ekonomi. Caranya mereka menyembelih 20 ekor sapi, memberikannya tadi kepada orang-orang miskin dari kasta Brahmana. Nah, 3 cara tadilah mereka menyebarkan agama Hindu di kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, sehingga agama Hindu yang ada di Kalimantan Timur maju pesat. Kemudian ada satu lagi kerajaan yang bernama Tarumanegara. Ini berlokasi di lembah Sungai Citarum. Peninggalan sejarahnya ini dia tinggalkan berupa prasasti ataupun tulisan di arca. Arca ini berbentuk patung yang bertuliskan huruf Pallawa, tetapi bahasanya itu memakai bahasa tetap Sanskerta. Dan sair-sair yang dikumandangkan mereka, yang dilakukan mereka, yang diucapkan mereka untuk puji-pujiannya adalah berasal dari negara Cina. Nah, disitulah mereka menyebarkan agama Hindu melalui peninggalan bersejarah, kemudian melalui bahasa Sanskerta. Begitulah cara mereka menyebarkan agama Hindu di kerajaan Tarumanegara, sehingga kerajaan Hindu tadi hingga agama Hindu tadi berkembang pesat, Ananda, di daerah kerajaan Tarumanegara. Kemudian yang ketiga, kerajaan besar lainnya adalah kerajaan Kalingga. Terletaknya ini di Jawa, di desa Salatiga. Nama kerajaannya ini saja sudah berasal dari India Selatan. Kalingga dari India Selatan nama asal kerajaannya. Kemudian mereka ini pasti sudah beragama Hindu, dengan peninggalan sejarahnya berupa prasasti yang bernama Tukmas. Prasasti itu bertuliskan huruf Sanskerta dari bahasa huruf Pallawa, bertuliskan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Nah, 3 kerajaan tadi yang perlu Ananda ingat, ini adalah kerajaan-kerajaan besar yang mengembangkan penyiaran agama Hindu di Indonesia. Jadi perlu kau ingat, pertama kerajaan Kutai di Kalimantan, kedua kerajaan Tarumanegara di lembah Sungai Citarum, yang ketiga kerajaan Kalingga terletak di Salatiga.
Nah, demikian Ananda mengenai penyebaran agama Hindu. Sedikit saya tambahkan. Semalam saya buat soal tentang proklamasi. Proklamasi itu banyak yang salah. Jadi sudah saya buat di grup, di pembelajaran saya, isi teks proklamasi yang benar. Nah, Ananda yang sudah saya berikan teks proklamasi, tolong ditulis ulang kembali di catatan Ananda supaya Ananda mengerti isi proklamasi, dan isi proklamasi itu tidak boleh salah-salah ditulis Ananda, karena itu adalah memproklamirkan kemerdekaan kita itu bukan enak berjuangnya itu setengah mati, nyawa dan raga berkorban untuk memproklamasikan kemerdekaan itu. Jadi tulisan proklamasi itu tidak boleh disalahgunakan. Demikianlah pembelajaran saya hari ini. Semoga Ananda dapat memahaminya. Kalau ada Ananda yang kurang mengerti dan kurang jelas, tolonglah Ananda berikan pertanyaan. Saya berikan waktu untuk Ananda untuk bertanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.